Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah minggu kali ini pada perayaan Hari Pentakosta dikutip dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati-hati dengan perbuatan baik saudara terhadap orang lain. Sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan kebaikan terhadap saudara kita yang lain, tapi menjadikan dirinya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Kita melakukan perbuatan baik terhadap orang lain, tapi menjadikannya menjadi pribadi yang terdakwa terhadap diri kita sendiri. Itu artinya, saudara berbuat baik belum di dalam roh yang memerdekakan. Apakah ada dari antara saudara di sini hadir suami istri? Coba tanya dirimu, apa dasarmu mencintainya? Saudara yang punya pacar di sini, tanyakan kepada dirimu, apa yang mendasari engkau mencintainya? Pasti ada dasarnya, dan kemungkinan pasti ada kriteria yang ada pada dirimu sehingga engkau mencintai dirinya. Mungkin engkau akan mengatakan, saya mencintai dirinya karena dia baik. Lalu kalau dia tidak baik, kau tinggalkan.
Mungkin kamu akan mengatakan kepada dirimu, saya mencintai dia karena dia cantik. Lalu kalau hilang kecantikannya, kau tinggalkan. Bisakah kita mencintai orang lain sehingga atas dasar cinta kita, dia kita lihat menjadi cantik? Bisakah kita mengasihi orang lain karena kasih yang ada pada diri kita sehingga kita menyatakan diri dia sebagai orang baik? Kasihilah musuhmu. Jika pipi kanan ditampar, kasih pipi kiri. Kalau kau dilempar pakai batu, kasih pisang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini kan acara Pentakosta ini dari dulu sudah diperingati oleh orang Kristen. Atau acara-acara pencurahan daripada Roh Kudus itu sudah berkali-kali, mungkin mulai dari kita kecil, kita terlibat dengan perayaan-perayaan yang seperti ini. Tapi menurut saudara, apakah sebenarnya arti Roh Kudus itu bagi dirimu? Atau pernahkah kau tanya kepada dirimu, kenapa ada pencurahan Roh Kudus di konteks perjanjian baru? Lalu di konteks perjanjian lama, Roh Kudus kemana? Kalian pemuda-pemuda HKBP di sini harus tahu menerangkan itu. Dan khotbah ini saya kira membantu untuk saudara, supaya kita tidak terjebak dengan doktrin-doktrin yang berseleweran di sana sini gitu. Sehingga kita banyak yang korban dari doktrin-doktrin itu sendiri. Dalam konteks perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya diperuntukkan kepada orang tertentu, kepada imam, kepada nabi, kepada hakim-hakim, kepada raja. Hanya kepada orang-orang pilihan. Ketika Allah melihat bahwa syarat yang ada dalam diri orang yang menerima Roh Kudus itu lenyap, maka Roh Kudus itu diambil dari dirinya. Itu dialami oleh Salomo juga. Itu dialami oleh Daud juga. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam konteks perjanjian baru, sebagaimana kita pada hari ini memperingati itu, Roh Kudus itu telah dicurahkan kepada semua orang. Coba kita perhatikan ayat epistel kita tadi yang tertulis di dalam Joel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berdumuan. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, terutama akan mendapat penglihatan-penglihatan. Semuanya seperti penglihatan Joel dalam naluri imannya. Nantinya, ini kan konteks perjanjian lama, bahwa kedatangan Mesias atau kedatangan Kristus atau kedatangan Kristus yang kedua kali, Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya untuk dunia ini, dan Roh Kudus itu diperuntukkan untuk semua orang. Anakmu laki-laki, anakmu perempuan akan menerima pencurahan itu, dan dia akan bernubuat tentang Allah yang dikenalnya dalam kepercayaan dan keimanannya. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di sini, apakah saudara bisa merasakan bahwa Roh Kudus sekarang ada dalam diri saudara? Dan yang kemudian, untuk apa Allah mencurahkan Roh Kudus itu di dalam konteks perjanjian baru? Ini sangat perlu. Allah kita itu adalah Allah yang kreatif, Allah yang inovatif, dan Allah yang transformatif. Di dalam keberadaan dirinya sebagai Allah yang kreatif, inovatif, transformatif,
Tapi Dia adalah Allah yang bersifat inklusif. Dia bukanlah Allah yang bersifat eksklusif. Inklusif. Menerima semua orang, baik yang jahat maupun yang baik, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang senantiasa bekerja, Allah yang senantiasa berkarya, Allah yang senantiasa berbuat, Allah yang senantiasa memikirkan, khususnya juga ciptaannya, agar ciptaan ini tetap seturut dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang tercoreng ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tolema kita topa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahota. Baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Setelah kejatuhan manusia Adam dan Hawa, inilah yang tercoreng rupa Allah yang ada pada diri mereka, telah dicabik-cabik. Lalu saudara-saudara, Allah tidak mau kehilangan akal atas perilaku daripada manusia ini yang telah melakukan pelanggaran. Dia mencoba mengarahkan manusia ini ke arah yang lebih baik. Melalui apa Bapak Ibu saudara-saudara? Melalui apa? Saya tanya sekali lagi supaya saudara ingat apa yang menjadi jawabannya nanti. Melalui apa? Hukum Taurat. Yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada Musa. Dan yang menjadi perwakilan dari seluruh umat dunia di situ adalah siapa? Israel. Di Gunung Sinai. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, nyatanya umat ini tidak bisa menunjukkan dan tidak bisa menjadi perpanjang tanganan Allah untuk menunjukkan siapa Allah sesuai dengan karakter dan juga ciri khas dirinya sebagai Allah yang telah memilih dirinya menjadi umat pilihannya. Dia selalu jatuh ke Babel, jatuh ke Mesir. Kemudian Allah menyimpulkan bahwa Taurat ini sepertinya kurang relevan. Saya tidak mengatakan gagal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian sebagaimana Allah senantiasa kreatif dan berpikir tentang diri kita atas pelanggaran rupa Allah yang telah kita coreng itu, Dia tetap berusaha untuk mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Itu sebabnya Dia mengambil rupa kita. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah perbedaan Allahmu dengan Allah yang lain. Itulah perbedaan Tuhanmu dengan Tuhan yang lain. Dan itulah cinta kasih yang sangat besar, yang tidak bisa kita balaskan. Firman itu menjadi daging dan ada di pihak kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak mau hanya firman itu ada di daging kita. Karena firman itu adalah dirinya sendiri, yaitu adalah Kristus. Ketika firman itu telah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, sampai firman itu sendiri sampai kepada salib itu, dan salib itu sendiri dimenangkan oleh Kristus. Allah tidak mau hanya firman tulisan itu saja yang sampai, yang bisa sekedar kita baca, tapi mau firman itu ada sampai ke hati kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah berbuat baik hanya sekedar tulisan. Tapi bisakah engkau berbuat baik sampai kepada roh yang telah menyelamatkan dirimu? Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, 3,5 tahun Yohanes bersama dengan Yesus.
Dan banyak hal yang dilakukan oleh komunitas ini bersama dengan Yesus. Dan banyak hal yang disaksikan oleh Yohanes, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu sendiri. Yohanes itu begitu akrab dengan Yesus. Dan Yohanes itu adalah salah satu murid kesayangan siapa? Yesus. Dalam suasana keakraban yang sangat luar biasa, cinta yang sedang bersemi dan mekar, tiba-tiba Yesus mengatakan, aku akan pergi. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa kehilangan dalam hidup ini? Adakah dari antara saudara yang baru kehilangan seorang ayah? Adakah dari antara saudara baru kehilangan seorang ibu? Adakah dari antara saudara kehilangan seorang aktor? Orang Batak mengatakan tiap partunggul syatong-atongan ijabu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus itu adalah merupakan role model. Tapi Yesus itu adalah merupakan sosok yang bisa mengamankan psikologis dari komunitas ini berjalan. Sekalipun begitu banyak tantangan, badai yang dihadapi mereka dalam proses penginjilan itu, secara kejiwaan mereka tenang. Ketika pendeta Silaban ada di situ, ketika Yesus ada di situ, ketika ayahmu ada di situ, ketika abangmu ada di situ, ketika orang-orang yang bisa melindungi dirimu ada di situ. Tapi saudara-saudara, pada hari ini dalam suasana persekutuan yang begitu bertumbuh, tiba-tiba Yesus mengatakan, aku akan pergi dan aku akan meninggalkan kalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah proses keberlangsungan bagaimana misi Allah itu dinyatakan di tengah-tengah dunia. Sebagaimana tadi saya mengatakan, firman itu adalah Kristus. Tetapi roh daripada firman itu, roh itu adalah pribadi Allah sendiri. Dalam bahasa aslinya, roh itu adalah ruh, yang artinya adalah napas. Kemudian Yesus mengatakan, hai Yohanes, jangan bersedih. Aku akan pergi menghadap Bapa, tetapi aku akan memberikan seorang penolong yang lain terhadap dirimu, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Final. Adakah yang menyertai saudara-saudara, menurut saudara, kekuatan yang lain di dalam hidupmu pada saat ini? Ketika saudara ada pegang itu sekarang, pulang dari gereja ini, buang. Adakah orang tua kita di sini yang masih mau ke dukun? Atau mungkin saudara merantau ke Medan ini pegang sesuatu supaya saudara itu terlihat punya kekuatan lain seperti itu. Itu nggak ada apa-apanya. Jika saudara mau bersih dan mengandalkan kekuatan yang satu itu, dan itu adalah kekuatan selama-lamanya, final, tidak ada kekuatan lain. Yang menjadi persoalan saudara-saudara, adik-adik kami di sini, ketika kekuatan ini, penolong ini diberikan Tuhan kepada kita, ini bisa kita nyatakan dalam diri kita masing-masing. Final, tidak ada kekuatan yang lain yang bisa melindungi kita. Tidak ada kekuatan lain yang bisa kita harapkan untuk membentuk hidup dan kepribadian kita ke depan. Jika saudara percaya tentang itu, andalkan Dia. Jadi ungkapan yang dikatakan oleh Yesus di sini selama-lamanya. Yang kedua, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, antara peralihan dari keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, tadi ingat, dari hukum Taurat kepada Yesus.
dari hukum Taurat yang sepertinya membebani diri kita untuk melakukan perbuatan baik, itu dilepaskan oleh Allah. Kuk perhambaan itu dilepaskan dari kita. Lalu di dalam anugerah kita diselamatkan. Artinya kita selamat dan sampai kepada surga yang telah Tuhan janjikan kepada diri kita. Sebagai umat percaya, tidak lagi mengandalkan perbuatan, tetapi mengandalkan apa? Pengakuan. Anugerah. Bapak Ibu saudara-saudara, adakah yang baik dilakukan oleh penjahat yang sama-sama tersalib dengan Yesus yang di sebelah kanannya? Enggak ada. Tapi Yesus mengatakan, mulai saat ini aku dan engkau bersama-sama di mana? Bersama-sama di Firdaus, di Paradiso. Taurat tidak akan bisa menyelamatkan kita. Siapapun tidak akan bisa, benar. Rom 3 ayat 23. Pada dasarnya manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan tidak layak menerima anugerah. Itu sebabnya Allah mengambil rupa kita. Itu sebabnya Allah mengambil alih kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, fungsi Roh Kudus yang pertama adalah membawa kita mengerti apa peranan Kristus tentang diri kita menyangkut soal perbuatan baik. Hati-hati dengan aliran tertentu yang mengatakan ketika kita dihinggapi oleh Roh Kudus, lalu kita bisa berbahasa yang tidak bisa kita mengerti. Atau kita kehilangan kesadaran, lalu tumbang. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika engkau tahu bagaimana berbuat baik dari segi kekristenan, ketika engkau tahu berbuat baik dari segi Kristus, engkau adalah pribadi yang telah ada di dalam Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua, ketika engkau tidak tergantung dengan keadaanmu, sama seperti Allah itu senantiasa menunjukkan kepribadiannya sebagai pribadi yang senantiasa kreatif, kita juga telah berada di pihak Roh Kudus. Saudara-saudara, adik-adik kami di sini, adakah rancangan masa depan yang kamu cita-citakan pada hari ini? Dan mungkin itu berangkat dari kepedihanmu. Dan mungkin itu berangkat dari ketidakmungkinanmu. Dihubungkan dengan kemiskinanmu. Dihubungkan dengan ketertindasanmu. Tapi sebagai orang Kristen, percaya nggak kamu hidupmu akan berubah? Dengan kuasa Roh yang bekerja dalam dirimu. Percaya atau tidak? Ini yang perlu Bapak Ibu, terutama adik-adik saya di sini yang datang dari kampung merantau ke Medan ini. Kau yang tahu sekarang tentang keadaan hidupmu. Kau yang tahu sekarang tentang keadaan orang tuamu di kampung. Apa rencanamu datang kemari? Mau ngapain kau? Apakah bisa engkau hanya mengandalkan kekuatanmu? Apakah bisa engkau hanya mengandalkan pikiranmu? Apakah bisa engkau hanya mengandalkan konektivitasmu? Sebagai orang Kristen ada kekuatan yang lebih, yang Tuhan telah berikan itu secara total kepada kita. Dan itulah yang kita andalkan. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika engkau berbuat baik, yang menjadi pusat perhatianmu dalam proses melakukan perbuatan baik itu adalah siapa? Jika kamu mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Segala perbuatan baik yang kucita-citakan dari orang-orang yang menyatakan dirinya percaya terhadap diriku, tidak mungkin mereka melakukan perbuatan baik itu ketika dia belum terlebih dahulu mengasihi aku sebagai keselamatan bagi dirinya. Untuk itu, ketika saudara berbuat baik kepada saudaramu yang lain, jangan menjadi pusat perhatianmu dirinya, tetapi siapa? Kristus. Ketika kita mendasari perbuatan baik kita dengan cara seperti itu, maka yang menjadi pribadi yang berdaulat atas diri kita siapa? Kristus. Yang menjadi titik tolak dari perbuatan kita bukan lagi balasan dari perbuatan baik yang kita lakukan terhadap dirinya. Soal balasan perbuatan baik yang kita lakukan terhadap orang lain itu nggak urusan kita.
Tetapi saya yakin ketika pada hari ini saya berbuat baik kepada siapapun, saya akan menerimanya sesuai dengan waktu tempat di mana saya membutuhkan itu, dan Tuhan yang menentukan. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah fungsi Roh Kudus itu. Jadi bagaimana kita berbuat baik dari segi keselamatan kita berbeda dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Dunia tidak mengenal perbuatan baik yang kita lakukan dari segi sola gratia, dari segi keselamatan. Kalau dunia ini menyatakan kau berbuat baik kepada orang lain, lakukan itu setelah kamu tahu ada kepastian dari balasan perbuatan baik yang kau lakukan itu terhadap dirinya. Itu konteks dunia. Konteks Batak juga seperti itu. Si soli-soli roho tu pestaku asa roho tu pestam. Bain nadengga tuau asa hubain nadengga tuho. Itu Batak. Tapi setelah kita menjadi Kristen, saudara-saudara, biar keren gitu loh. Berbuat baiklah dengan merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan dirimu. Berbuat baiklah senantiasa kepada siapapun, karena perbuatan baik yang terlebih dahulu kau terima dari Kristus dengan cara apapun tidak akan bisa kamu balaskan. Dengan cara apapun tidak akan bisa kamu balaskan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita mendesain kehidupan kita tanpa kekhawatiran bahwa kita ditinggalkan Allah. Kita harus percaya Allah itu senantiasa bersama dengan kita. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara firman yang tertulis, tapi dirinya adalah pribadi yang secara totalitas bersama dengan kita. Firman-Nya ada di dalam diri kita, rohnya juga ada di dalam diri kita. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara, kita menyelesaikan segala pergumulan dan perkara kehidupan kita dengan mengandalkan firman ini dan juga mengandalkan roh Allah yang ada pada diri kita. Dan jangan pernah menjadi pribadi yang terbelenggu oleh berbagai pergumulan yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Tetapi engkau harus yakin, melalui firman dan Roh Kudus itu yang bekerja atas dirimu, engkau akan dibangkitkan dan merdeka untuk menyelesaikan semua persoalanmu. Dan ingat, engkau akan menjadi pribadi yang kaya tentang hikmat dalam kehidupan ini. Untuk kedua kali saya menyatakan pada saudara-saudara, siapakah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengerti apa maksud dan tujuan dari yang terjadi dalam hidupnya. Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan yang banyak uang, bukan pendeta, bukan sintua. Tetapi orang yang paling nikmat, bahagia, ketika engkau mau mengerti, diajari oleh roh itu, apa maksud dan tujuan dari yang terjadi dan sedang kamu alami pada hari ini. Dan kamu mengambil, memetik berbagai hikmat dari situasi itu. Itulah yang terjadi pada hidup Ayub. Sehingga Ayub itu, dalam kondisi dan konteks yang bagaimanapun, dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat membuka hati Bapak Ibu saudara-saudara untuk Roh Kudus yang sedang tercurah bagi diri kita masing-masing. Semoga kita pulang dari tempat peribadatan ini, kita menjadi pribadi yang senantiasa berharap dengan menyala di dalam Roh Kudus bahwa hidup kita bisa menjalani segala persoalan dan akan terselesaikan, dan hidup kita akan dihantarkan kepada kehidupan yang lebih baik. Amin.